Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia selalu saja terjadi pasca libur panjang. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik beberapa waktu lalu. Adanya lonjakan kasus dan angka kematian yang tinggi di libur panjang akibat adanya perilaku masyarakat yang meningkat mobilitasnya dibarengi dengan penurunan kepatuhan pada prokes. Selain itu, persentase kematian juga... Saat libur panjang, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia selalu saja terjadi. Jika dipresentasikan, kenaikan kasus mencapai 37-93% dan persentase kenaikan kematian mencapai 6-75%. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik. Protokol kesehatan dinilai sangat penting dalam mengendalikan COVID-19. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari menuturkan, adanya lonjakan kasus dan angka kematian yang tinggi di libur panjang akibat adanya perilaku masyarakat yang meningkat mobilitasnya dibarengi dengan penurunan kepatuhan pada prokes. Di momentum libur panjang, minimal berkerumun tidak bisa dihindari. Mobilitas tadi bisa kita batasi, tetapi di sisi lain kita punya tantangan kemungkinan adanya mobilitas internal. Ya, makanya kan kami sudah ingatkan Satgas daerah bahwa ada potensi kerumunan di tempat wisata, di tempat perbelanjaan, pasar, dan seterusnya. Nah, itu harus sangat diamati dan diawasi dengan baik. Lalu yang kedua, kami kan berkali-kali menyampaikan sebaiknya tidak melakukan silaturahmi secara fisik. Karena bagaimanapun juga ketika bertemu dengan keluarga, itu pengabaian terhadap protokol kesehatan paling mudah. Orang tuh cenderung justru abai ketika dia merasa aman dengan orang yang dekat. Nah, padahal ini bertemu dengan keluarga yang tidak satu rumah, sehingga potensi penularan juga menjadi tinggi. Artinya, kebijakan peniadaan mudik harus diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu yang paling berisiko adalah makan bersama. Karena sudah pasti dalam makan bersama itu tidak menggunakan masker. Dan kemungkinan orang berbicara juga menjadi tinggi dalam jarak yang cukup dekat. Sudah ada beberapa provinsi yang menunjukkan peningkatan signifikan dari 50% bahkan lebih dari 100% seperti Aceh dan Sulbar. Hampir tiap minggu RS yang melakukan penanganan COVID-19 dikumpulkan Kemenkes untuk diberikan informasi dan rumah sakit diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan. Hal tersebut seperti disampaikan Sekjen Perhimpunan RS Indonesia, Lia Partakusuma. Di sana ICU sudah ada yang bahkan sampai tidak bisa menampung lagi pasien, gitu. Jadi yang kita khawatirkan jangan sampai satu kasusnya itu meningkat tiba-tiba, kedua berat-berat gitu. Yang 5% ini adalah asumsi yang lama nih, bahwa varian lokal yang lama ini kira-kira 5% yang harus dirawat. Nah, tapi kalau seperti di India yang kita tahu bahwa dia punya angka virulensinya mungkin yang lebih ganas atau menyebabkan kematian lebih tinggi, menyebabkan kesakitan lebih berat, ini akan mengganggu juga. Dan kalau sudah seperti ini, rumah sakit akan sulit. Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Sujatmiko menuturkan, potensi penularan virus corona masih tinggi, siapapun bisa tertular. Tes genosis, swab atau rapid bukan mengukur kekebalan dan hanya mendeteksi saja apakah terjadi penularan atau tidak. Selama di perjalanan mudik, tanpa disadari masyarakat bisa menularkan atau tertular. Mungkin supaya ini kata kuncinya penutupnya. Nah, jadi kami sudah terlanjur nih. Kami sudah terlanjur mudik, ya. Kami ya. Tapi gimana nih? Setelah sudah terlanjur mudik, sudah berkerumun selama mudik, ya. Sudah wisata lebaran juga, kami harus bagaimana? Atau kami tidak mudik ya, kami nggak berkerumun, tapi kami khawatir keluarga kami diserang COVID. Kenapa? Karena di sekitar kami banyak pemudik dan banyak yang berwisata. Jadi kami harus bagaimana? Ini pesan kunci saya kira untuk tolong disebarkan oleh teman media ya, bahwa kalau ada orang pulang mudik atau pernah berkerumun 1 jam lebih dalam jumlah banyak, dan sekarang tinggal serumah atau merupakan tetangga Bapak Ibu, waspadalah. Sebaiknya disarankan periksa swab antigen atau PCR lebih bagus, laporkan ke Ketua RT RW atau Satgas COVID di lingkungan masing-masing untuk dipantau.
selalu disosialisasikan. Dan juga semua pihak diharapkan bisa saling memberikan motivasi agar masyarakat bisa terus memperketat penerapan prokes. Segala upaya dan aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berhasil jika tidak didukung kesadaran masyarakat. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan. Sudah terdengar jelas